Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman Happy Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari Happy Nihongo. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah episode ke-11 dari Happy Nihongo. Kali ini pembahasannya seperti episode ke-9, yaitu mengenai kata kerja bahasa Jepang. Sesuai dengan judulnya, 10 kata kerja bahasa Jepang yang wajib kamu ketahui. Jadi nanti ada 10 kata kerja nih, itu ada beserta contoh kalimatnya. Jadi teman-teman bisa memahami arti dan juga bagaimana cara menggunakan kata kerja tersebut dalam pola kalimat bahasa Jepang. Baik, minasan, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk kata kerja yang pertama. Oke, minasan, ini adalah kata kerja yang pertama, yaitu omoimasu. Nah, jadi omoimasu ini memiliki arti berpikir atau merasa. Nah, biasanya kata kerja omoimasu digunakan untuk mengutarakan sebuah pendapat ya. Jadi untuk mengutarakan sebuah pendapat pribadi dalam bahasa Jepang. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti yang di bawah. Nihongo wa kantan da to omoimasu. Nah, jadi bahasa Jepang saya pikir mudah seperti itu. Jadi kurang lebih artinya seperti itu. Artinya adalah untuk mengucapkan pendapat pribadi kita terhadap sesuatu hal. Dalam konteks ini, kita berpikir bahwasanya bahasa Jepang itu mudah, seperti itu. Jadi, Nihongo wa kantan da to omoimasu. Oke, minasan, mari kita lanjut ke kata kerja yang kedua. Mari kita cek. Baik, minasan, ini adalah slide berikutnya. Kata kerja yang kedua, yaitu owarimasu. Nah, owarimasu artinya habis atau selesai. Contoh kalimatnya, shiai wa mo owarimashita. Nah, kita udah belajar tentang bentuk lampau ya. Ubah akhiran mas menjadi mashita. Jadi, owarimasu, owarimashita. Jadi, artinya pertandingan itu sudah selesai. Shiai wa, pertandingan itu, mo owarimashita. Mo artinya sudah, kemudian owarimashita artinya telah selesai. Jadi, shiai wa mo owarimashita. Pertandingan itu sudah selesai. Oke, minasan, mari kita lanjut ke slide berikutnya, kata kerja yang ketiga. Mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah slide yang berikutnya. Nomor 3, kata kerjanya adalah kaesimasu, artinya mengembalikan. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa kino toshokan ni hon wo kaeshimashita. Nah, ini bentuk lampau lagi ya. Akhiran mas diubah menjadi mashita. Kaeshimasu, kaeshimashita. Artinya, saya telah mengembalikan buku ke perpustakaan kemarin. Watashi wa, saya, kino, kemarin, toshokan ni, ke perpustakaan atau pada perpustakaan, hon, buku, partikel wo untuk menunjukkan objek dari kata kerjanya, yaitu hon wo kaesu, jadi hon wo kaeshimasu, jadi mengembalikan buku. Hon wo kaeshimashita, telah mengembalikan buku. Jadi, watashi wa kino toshokan ni hon wo kaeshimashita. Saya kemarin telah mengembalikan buku ke perpustakaan. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke kata kerja yang keempat. Mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah kata kerja yang keempat, yaitu kasimas. Nah, kalau kasimas artinya meminjamkan. Contoh kalimatnya, tomodachi wa watashi ni hon wo kashimashita. Nah, artinya teman saya telah meminjamkan bukunya pada saya. Tomodachi wa teman, tomodachi wa, kemudian watashi ni ke saya atau pada saya, hon wo kashimashita, telah meminjamkan buku, seperti itu. Jadi ini bentuk lampau lagi ya. Ubah akhiran mas menjadi mashita. Tomodachi wa watashi ni hon wo kashimashita. Teman telah meminjamkan bukunya kepada saya. Baik, minasan, mari kita lanjut ke kata kerja yang kelima. Mari kita cek. Baik, minasan, ini adalah kata kerja yang kelima, yaitu kachimasu, artinya menang. Contoh kalimatnya, watashi no sakka no chimu wa kachimashita. Nah, jadi artinya tim sepak bola saya menang.
kita udah pernah sempat belajar tentang partikel no ya, yang artinya menghubungkan satu kata benda dengan kata benda yang lain. Jadi watashi no saka no chimu, artinya tim sepak bola saya atau tim sepak bola kepemilikan saya, seperti itu. Watashi no saka no chimu wa, tim sepak bola saya kachimashita, menang, seperti itu ya. Kenapa bentuk lampau? Karena pertandingan itu misalnya sudah selesai ya. Jadi sesuatu yang telah terjadi, telah selesai, dan akhirnya adalah kemenangan untuk tim saya ya. Jadi watashi no saka no chimu wa kachimashita. Tim sepak bola saya menang. Baik minasang, mari kita lanjut ke slide berikutnya, kata kerja ke-6. Mari kita cek. Oke minasang, ini adalah kata kerja yang ke-6, yaitu kaburimas. Nah, dalam hal ini kaburimas artinya memakai ya. Tapi dalam hal ini untuk topi atau bagian kepala ya, atau bagian atas dari anggota badan, yaitu kepala. Jadi contoh kalimatnya, Kimura-san wa atarashi boshi o kaburimasu. Nah, jadi Tuan Kimura memakai topi baru. Kimura-san wa, Kimura atau Tuan Kimura, saudara Kimura. Atarashi itu kata sifat bahasa Jepang ya. Kita belum pelajari, nanti di video yang akan datang tentu kita akan pelajari. Atarashi baru, jadi atarashi boshi, topi baru, seperti itu. Boshi topi ya. Atarashi boshi o kaburimasu, memakai topi baru, seperti itu. Jadi Kimura-san wa atarashi boshi o kaburimasu. Tuan Kimura, saudara Kimura, memakai topi baru. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, kata kerja yang ke-7. Mari kita cek. Baik minasang, ini adalah slide berikutnya, kata kerja yang ke-7, yaitu kikimasu, yang artinya mendengarkan atau mendengar. Contoh kalimatnya, Yamada-san wa ongaku wo kikimasu, artinya Tuan Yamada atau saudara Yamada mendengarkan musik. Jadi Yamada-san wa, saudara Yamada, Tuan Yamada, ongaku wo, nah, ongaku musik ya, ongaku wo kikimasu, mendengarkan musik. Baik, seperti itu ya teman-teman. Penggunaan kata kerja kikimasu atau yang artinya mendengarkan atau mendengar. Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya, kata kerja ke-8. Mari kita cek. Baik minasang, ini adalah kata kerja yang ke-8, yaitu kirimas, artinya memotong atau menggunting ya. Contoh kalimatnya, hasami de kami o kirimas, saya memotong kertas dengan gunting, atau saya menggunting kertas dengan gunting, seperti itu. Jadi hasami itu artinya gunting, kemudian de partikel ya, jadi hasami de dengan gunting. Jadi kalau di episode sebelumnya kita pernah belajar tentang partikel D ya, itu untuk menunjukkan tempat lokasi kejadian yang sedang berlangsung ya, ada sebuah aktivitas. Nah, kalau dalam hal ini partikel D juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan menggunakan suatu alat. Nah, dalam konteks ini gunting ya, jadi aktivitasnya adalah menggunting kertas, kemudian D untuk menunjukkan alat yang digunakan itu apa, seperti itu. Dalam hal ini gunting ya, jadi hasami de dengan gunting, seperti itu. Hasami de kami o kirimasu, kami itu kertas, kami o kirimasu, memotong kertas dengan gunting. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti akan ada penjelasan tentang partikel D lagi, karena ada berbagai penggunaan untuk partikel D. Jadi tunggu video berikutnya teman-teman. Tentu akan saya buat tentang video khusus tentang partikel-partikel bahasa Jepang ya, khususnya D, seperti itu. Baik minasang, jadi seperti itu untuk kata kerja ke-8 yang artinya memotong atau menggunting, kirimas ya. Kemudian mari kita cek bagian ke-9 atau kata kerja yang ke-9. Mari kita cek. Oke minasang, ini adalah kata kerja yang ke-9, yaitu shirimasu, artinya mengetahui. Contoh kalimatnya adalah watashi wa sono koto wo shirimasu, saya mengetahui hal itu. Jadi watashi wa, saya, kemudian sono koto, koto itu adalah sebuah hal ya, jadi sono koto, hal itu, sono koto wo shirimasu, shirimasu mengetahui. Jadi watashi wa sono koto wo shirimasu, saya mengetahui hal itu. Baik minasang, mari kita cek kata kerja yang terakhir, kata kerja yang ke-10.
Baik minasang, ini adalah slide berikutnya, kata kerja yang ke-10, yaitu sumimasu yang artinya tinggal atau bermukim. Contoh kalimatnya, watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Nah, artinya saya tinggal di Jakarta. Pola kalimat ini pernah kita gunakan di episode pertama ya. Bagaimana jika shokai dalam bahasa Jepang untuk menunjukkan tempat tinggal kita di mana. Baik minasang, untuk episode ke-11 kali ini cukup sampai di sini ya. 10 kata kerja yang minasang wajib ketahui tentunya untuk pembelajar bahasa Jepang pemula tentunya, untuk memperlancar bahasa Jepang sehari-hari. Baik minasang, seperti biasa jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan cara like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Jadi teman-teman, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan teman-teman di masa pandemi ini dan tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Kalau begitu saya pamit minasang, kore de owari desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.